Perkenalkan, nama saya Rustain Ivan Jopongo, NIM 2021-0050, Teknik Informatika di Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan perangkat lunak yang sudah kami buat, yaitu aplikasi berbasis web yang diberi nama MUS. Donasi adalah salah satu bentuk mapalus atau gotong royong yang bisa kita lakukan untuk menolong atau membantu sesama. Namun, di masa pandemi ini, berdonasi dengan memberi barang secara langsung atau face to face sangatlah sulit dilakukan. Mengingat di Indonesia sendiri khususnya, terdapat pemberlakuan tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Maka dari itu, perlu kiranya diciptakan suatu platform untuk orang-orang yang ingin berdonasi, supaya budaya saling membantu antar sesama tetap berjalan lancar meskipun di tengah pandemi. Dan solusi dari kami yaitu menciptakan aplikasi berbasis website yang diberi nama MUS. Metode pengembangan aplikasi MUS menggunakan metode pengembangan waterfall, yaitu yang pertama dilakukan analisis sistem terlebih dahulu, kemudian dilakukan desain sistem, kemudian penulisan kode program, kemudian program tersebut akan diuji terlebih dahulu, kemudian akan dilakukan penerapan program dan pemeliharaannya. Pada diagram konteks level 0 ini terdapat 3 entitas, yaitu klien, donatur, dan bank. Pertama, klien akan menginputkan data pribadi mereka ke dalam aplikasi MUS, lalu kemudian data-data tentang klien tersebut akan di-outputkan ke dalam aplikasi MUS agar supaya bisa dilihat oleh donatur. Kemudian donatur akan mengirimkan dana donasi mereka melalui aplikasi MUS, dan dana tersebut akan disimpan di dalam bank. Kemudian bank akan melaporkan dana yang sudah terkumpul ke dalam aplikasi MUS. Kemudian dana-dana yang sudah terkumpul akan disalurkan ke klien, sekaligus klien akan menerima informasi donatur yang mengirimkan dana tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di dalam diagram konteks level 1 ini. Pertama, klien dan donatur akan menginputkan data pribadi mereka dan nomor rekening mereka ke dalam aplikasi MUS, yang kemudian data-data tersebut akan disimpan di dalam storage data pribadi dan storage nomor rekening. Data pribadi dan nomor rekening ini akan diperlukan di dalam proses transaksi dan akan di-outputkan di dalam MUS. Kedua, donatur akan mengirimkan dana donasi mereka melalui proses transaksi. Dana tersebut akan dikumpulkan oleh bank dan kemudian bank akan melaporkan dana yang sudah terkumpul ke dalam MUS. Kemudian, ketika dana sudah terkumpul, maka bank akan melakukan dua proses, yaitu yang pertama, bank akan menerbitkan slip transaksi, yang kemudian slip transaksi tersebut akan disimpan di dalam storage slip transaksi. Kemudian slip transaksi akan dimasukkan di dalam output data. Maka di dalam output data akan ditampilkan informasi transaksi yang bisa dilihat oleh klien dan donatur di dalam aplikasi MUS. Proses yang kedua yaitu bank akan melakukan pengiriman dana melalui proses transaksi dan dana tersebut akan disalurkan ke klien. Berikutnya kami membuat analisis IRD. Di dalam analisis ini terdapat 3 entitas, yaitu donatur, bank, dan klien. Entitas donatur memiliki atribut nama lengkap, nomor rekening sebagai primary key, email, dan nomor telepon. Berikutnya, entitas bank memiliki atribut nama bank dan nomor bank sebagai primary key. Kemudian, entitas klien memiliki atribut nama lengkap, berita situasi dan kondisi, nomor telepon, email, dan nomor rekening sebagai primary key dan alamat. Di dalam IRD ini juga terdapat dua proses yang akan menjadi relasi antar entitas, yaitu yang pertama proses mengirim. Proses mengirim memiliki atribut jumlah dana dan nomor rekening sebagai foreign key yang diambil dari donatur dan ID transaksi. Proses ini akan dilakukan oleh dua entitas, yaitu
donatur kepada bank. Dengan relasi, semua donatur hanya bisa mengirimkan dana mereka ke dalam satu bank yang bekerja sama dengan MUS. Kedua, menyalurkan. Proses menyalurkan memiliki atribut jumlah dana dan ID transaksi. Proses ini akan dilakukan oleh dua entitas, yaitu bank kepada klien. Dengan relasi, satu bank yang bekerja sama dengan MUS dapat menyalurkan dana kepada setiap klien. Berikutnya kami membuat analisis UML tentang use case. Di dalam analisis ini terdapat 3 aktor, yaitu klien, donatur, dan bank. Yang pertama, aktor klien. Yang akan dilakukan oleh klien adalah pertama mendaftarkan akun mereka, kemudian login. Di dalam login akan dilakukan verifikasi password. Jika password yang diinputkan sudah benar, maka akan langsung masuk ke dalam aplikasi MUS. Tetapi jika password yang diinputkan salah, maka akan ditampilkan output login error dan tidak bisa masuk ke dalam aplikasi MUS. Berikutnya, setelah login, klien akan mengupload berita yang nantinya berita tersebut akan dilakukan verifikasi berita, di mana klien diminta untuk mengirimkan dokumentasi atau bukti-bukti lain yang dapat mendukung proses verifikasi. Berikutnya, setelah berita tersebut sudah diverifikasi dan sudah dinyatakan sebagai berita yang layak, klien akan diminta untuk memasukkan data pribadi mereka dan nomor rekening mereka, yang nantinya data-data tersebut akan diperlukan oleh bank. Terakhir, klien akan menerima donasi. Kedua, aktor donatur. Yang akan dilakukan oleh donatur adalah pertama, donatur akan mendaftarkan akun mereka. Kemudian login. Kemudian donatur akan melihat berita-berita yang ada dalam aplikasi MUS. Yang tentunya berita-berita tersebut sudah diverifikasi dan dinyatakan sebagai berita yang layak. Setelah memilih berita, donatur akan diminta untuk menginputkan nomor rekening mereka beserta donasi mereka ke bank. Berikutnya, aktor yang ketiga yaitu aktor bank. Bank akan melakukan dua hal, yaitu mengumpulkan donasi dari setiap donatur dan mengirimkan donasi kepada klien. Itulah penjelasan mengenai rekayasa perangkat lunak aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi berbasis web yang diberi nama MUS. Terima kasih.